Bismillahirrahmanirrahim. 3 Februari 2023 kita kembali menyusuri jalan-jalan di Desa Nggele, Kecamatan Telabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebuah desa dan kabupaten yang hampir seluruh bangunannya berwarna kuning. Bahkan pagar pun berwarna kuning, tapi jalannya masih banyak jalan becek. Jalan tidak diaspal dan gotnya juga masih got-got darurat yang belum dipermanenkan. Saat ini kita menyusuri jalan menuju ke arah Dermaga, dan ini berada di Dusun Dermaga Nggele. Di ujung sana ada Dermaga Teluk Nggele, Dermaga kapal. Nah, ikuti perjalanan ini supaya kita bisa mengenal Nggele lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang. Sebagaimana biasa di sini ada simpang 3 tepat depan kantor desa. Inilah simpang 3 pertama. Tugu AMD. Depan kantor desa Nggele. Di depannya sini ada got aliran comberan yang tidak pernah diperbaiki, tidak pernah dipermanenkan. Bahkan deker ini masih deker swadaya. Lihat ini dekernya, ini gotnya. Got yang tidak pernah mau dipermanenkan meskipun di depan kantor desa Nggele. Jalan arah menuju Dermaga, dan aspal ini tidak akan lama lagi akan amplas karena tanah di dalam got ini terguras air yang mengalir terus menerus. Ini lihat, aspalnya sudah hampir amblas karena gotnya tidak dipermanenkan. Dana desa miliaran tidak mampu membuat got di tempat ini. Termasuk APBD yang 500-an bahkan 600 miliar tidak bisa bikin got di tempat ini. Ini aspalnya sudah mau amblas. Lihat, pipa PDAM sudah di permukaan tanah, sudah terlihat. Itu bagaikan ular raksasa yang panjang. Nah, seperti inilah wajah, seperti inilah wujud dan wajah Desa Nggele. Ini salah satu simpang 3 menuju ke arah selatan yang bermuara di jalan menuju Dermaga. Ini ada simpang 3. Jalan ini menuju ke arah selatan juga. Di jalan yang ditimbun, tembus ke Desa Onemai melewati pasar yang dibangun dengan nilai miliaran tapi tidak digunakan karena tidak dibutuhkan masyarakat. Pasar yang dibangun oleh swadaya masyarakat di samping dermaga itu, dan pasarnya terjalin atau pasarnya berjalan setiap hari Minggu. Ya, tiap hari Minggu ada pasar tapi tidak mau dibangun oleh pemerintah karena pemerintah berkehendak ingin memindahkan pasar, sementara tempat yang dipilih oleh pemerintah tidak sesuai keinginan masyarakat. Nah, disinilah pasar Desa Nggele yang pertama, bahkan pasar pertama di Pulau Taliabu. Dan masyarakat hanya berminat untuk melakukan aktivitas pasar di sini, tapi tidak mau dibangun oleh pemerintah. Di sini ada fondasinya. Ini masih ada bekas-bekas fondasi peninggalan pasar yang dibangun tahun 80-an. Tapi oleh pemerintah setempat tidak mau membangunnya kembali. Akhirnya masyarakat membangun sedikit bangunan tempat berteduh agar bisa melakukan aktivitas jual beli. Di jalan raya ini, sinilah dilakukan aktivitas pasar yang terjadi setiap hari Minggu pagi. Insya Allah besok ini ramai dengan kegiatan jual beli. Ini adalah Dermaga Nggele. Ini gerbang Dermaga Nggele. Nah, ini ada kapal yang dibiarkan bersandar di sini sampai kapal ini hancur. Tidak satupun pemerintah desa dan pemerintah kabupaten
yang bisa menyingkirkan kapal ini. Entah kapal ini milik siapa ini, sehingga dibiarkan saja sandar sampai hancur di tempat ini. Ini kapal yang sangat mengganggu aktivitas bongkar muat di dermaga Nggele, dermaga Teluk Nggele, dibiarkan sampai hancur di tempat ini. Ini mesinnya sudah diangkat ini. Mesinnya ini kapasitas 8 silinder kalau tidak salah. Yanmar. Kalau saya tidak salah, kalau bukan Yanmar, Mitsubishi. Nampaknya pagi ini ada awan tebal dari arah barat laut. Jadi ini barat laut, di sini barat, di sini barat daya. Biasanya ada angin kencang juga di waktu subuh dari arah sini. Nah, tapi pagi ini nampaknya ada badai yang akan datang dari arah barat laut. Tapi biasanya kalau sudah siang begini kadang tidak jadi, kecuali tepat dia pada jam 5 subuh atau jam 3, jam 4, sekitar jam itu 3:45. Nah, kalau ada petir menyambar-nyambar dan guntur yang bersaut-sautan di seputaran jam 4, jam 5, itu biasanya datang angin kencang. Tapi ini hembusan angin sepoi-sepoi yang dingin dari arah awan tebal itu sudah mulai bertiup, dan nampaknya riak-riak air di permukaan itu sudah mulai nampak terlihat. Ya, bisa jadi akan ada angin badai yang bertiup di pagi ini dan diiringi dengan hujan. Di musim utara Taliabu, kalau di bulan Januari Februari ini musim utara. Kalau di tanah Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara itu anginnya barat. Tapi kalau di Pulau Taliabu anginnya utara. Seperti itu. Di saat-saat ini, di musim utara ini, angin bertiup dari arah utara dan sering terjadi badai di tengah malam. Badainya itu datang dari arah barat daya, dari arah ini. Anginnya sangat kencang sehingga banyak atap-atap rumah yang pada rusak, dihempas oleh badai di waktu subuh, badai subuh. Jadi mari kita lihat kondisi matahari ketika terbit. Ketika matahari terbit, maka ada cahaya merah di arah barat. Nah, itu tandanya matahari sudah di permukaan. Kemudian ada pancaran cahaya matahari ke cakrawala, ke awan yang di arah timur itu berwarna merah. Lihat. Jadi seperti ini juga ketika matahari tenggelam. Kalau warnanya merah seperti ini berarti matahari masih di permukaan laut. Kalau matahari sudah tenggelam, maka cahaya itu langsung memudar seperti di waktu subuh. Pudar cahaya merahnya, tinggal cahaya putih seperti itu. Nah, itu kalau di waktu maghrib itu sudah mau menjelang malam, itu cahaya itu hilang, cahaya merah itu hilang seperti itu. Jadi waktu maghrib itu setelah matahari tenggelam, bukan matahari masih di permukaan. Seperti itu. Itu pandangan mata kita dari atas bumi, dari muka bumi. Ya, kalau dari luar angkasa jelas tidak seperti itu, karena memang agama itu diberikan kepada orang yang tinggal di muka bumi. Bukan berarti orang yang tinggal di luar angkasa tidak boleh beragama, tidak. Dia menggunakan hukum rata-rata yang terjadi. Kalau Anda berada di ruang angkasa, itu jelas hukumnya berlaku ya hitungan jam begitu kan. Standarnya adalah durasi waktu ketika Anda berada dalam posisi normal di atas bumi. Kira-kira begitu. Silakan komen dan like, subscribe, share ke teman-teman Anda, sosial media Anda di seluruh dunia. Jadi sepertinya penampakan Teluk Nggele di kala
pagi ba'da subuh. Di sini ada baliho Pak Daniel Hamid SPD, Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 4. Jangan lupa tanggal 14 Februari ini dukung Pak Daniel Hamid PKB. Jangan lupa Daniel Hamid nomor urut 4 PKB. Ini penting didukung. Beliau ini orang yang betul-betul menginginkan pembangunan dan perubahan ke arah yang lebih baik di Kabupaten Pulau Taliabu. Beliau orang yang cukup berani menyuarakan gagasan-gagasan cerdas di DPRD yang terhormat itu pada setiap aksi GPM, aksi Gerakan Pemuda Marhainisme. Beliau sangat aktif membela hak-hak PNS yang digeser tanpa alasan yang jelas. Beliau juga banyak berjuang untuk kepentingan masyarakat, termasuk P3K yang kemarin diloloskan yang nilainya rendah, yang nilainya tinggi tidak diloloskan. Jadi mari kita dukung rame-rame Daniel Hamid nomor urut 4 Partai Kebangkitan Bangsa. Ini jalan menuju ke arah kantor desa Anggele. Itu kantor desa cuma jarak 100 meter dari sini. Kita akan menyusuri sebuah lorong yang dibangun dengan menggunakan timbunan atau batu karang yang ditimbun untuk menjadi jalan dan jalan penghubung dari arah Dusun Dermaga ke arah desa Gele sebelah selatan dan desa Onemai. Di sini sudah padat dengan perumahan. Dulu ini adalah hutan mangrove, sekarang telah menjadi perumahan warga. Seperti ini penampakannya. Ya, berbatu-batu karena memang timbunannya terdiri dari batu. Ini batu karang laut yang ditimbun dan disusun. Seperti ini. Ini ada deker, mungkin dibangun menggunakan dana desa. Ini penampakan jalannya seperti ini. Ini sudah cukup lama ini. Mungkin sudah puluhan tahun jalan ini juga ya. Tapi tidak pernah di floor dengan semen, apalagi mau diaspal. Biarkan saja seperti ini. Dana desa miliaran tidak mampu memperbaiki jalan ini supaya rapi dan bisa di floor dengan semen. Ini wujudnya seperti ini. Apalagi APBD kita yang ratusan miliar tidak mau mengaspal jalan ini. Kabupaten Pulau Taliabu adalah kabupaten yang cukup kaya di Provinsi Maluku Utara, karena di pulau ini ada eksploitasi hasil hutan yang disebut dengan istilah logging sejak tahun 1972 sampai hari ini masih beraktivitas. Cuma pindah-pindah lokasi, pindah-pindah pelabuhan. Istilahnya di sini lopon. Ya. Dan di kabupaten ini juga ada eksploitasi biji besi sejak tahun 2017 dengan nilai penjualan per tahun mencapai 90-an triliun. Katanya seperti itu. Ya, silakan cek sendiri datanya. Silakan komen. Silakan like, subscribe, dan disebarkan ke sosial media Anda ke seluruh dunia. Di depan ini ada ibu-ibu yang jualan kue setiap pagi dan sore hari. Ya, di Anggele kue banyak. Kalau suka makan kue di sini banyak. Pagi sore banyak penjual kue di Desa Anggele Dusun Dermaga. Cuma jalannya saja ini yang pemerintah tidak mau perbaiki. Ini harus timbun lebih tinggi lagi sedikit, tambah lagi setengah meter ini, karena air pasang ini kadang tenggelam juga ini. Air pasang musim utara atau musim barat di wilayah Tanah Jawa, Nusa Tenggara, dan
Sulawesi Tenggara. Ini pasar yang dibangun dengan dana yang cukup besar. Tapi karena konstruksinya seperti ini, ya seperti kita lihat pagarnya sudah terbelah. Entah karena gempa bumi atau karena cara kerjanya, tahapan pekerjaan yang kurang tepat. Di sini ada simpang 3. Ya, di sini biasanya ada pasar malam. Ini biasa ada pasar di sore hari. Pasar jualan aneka kuliner di Kecamatan Talebo Barat Laut. Di sini ada simpang 3. Di sana ada yang jual kue di simpang 4 sana. Ini jalan tembus ke jalan poros dari ujung dermaga ke arah selatan desa Onemai. Di balik bukit itu ada tambang biji besi yang melakukan eksploitasi tambang biji besi sejak tahun 2017 dan terus berjalan sampai hari ini. Wah, nampaknya cuaca ini sudah mau hujan. Nah, inilah pasar yang bernilai miliaran tapi tidak bisa difungsikan karena memang masyarakat tidak berminat untuk melakukan aktivitas pasar di tempat ini. Pernah diuji coba tapi ternyata pembeli tidak ada. Ya, karena memang membangun pasar di Kecamatan Talebo Barat Laut ini tidak boleh sembarangan tempat. Harus bisa dijangkau oleh pedagang-pedagang dari tempat lain. Hadirnya pedagang dari tempat lain, itulah yang membuat masyarakat punya keinginan untuk datang melihat-lihat barang dagangan dan transaksi terjalin dengan adanya kehadiran para pedagang dari desa-desa lain, misalnya dari desa Lede, desa Salati, desa Beringin, desa Limbo, desa-desa lain di wilayah Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Itu pagarnya cuma di depan, ternyata ini temboknya ini, selebihnya tidak ada tembok. Seperti inilah suasananya. Ini adalah jalan yang terbentang dari utara ke selatan melewati pasar yang tak berguna itu. Dan ini adalah ruas jalan paling barat. Oh bukan, masih satu lagi. Masih ada satu lagi ruas jalan yang paling barat, paling pantai. Nah ini simpangannya menuju ke tambatan perahu yang namanya Woa Lakuli. Nah, di sana ada jalan yang tembus ke arah selatan utara paling barat. Nah, ini adalah jalan di pesisir pantai Desa Nggele yang terbentang dari utara ke selatan. Di sini sudah ada deker. Nah, ini jalan menuju ke Woa Lakuli. Nah, disinilah tambatan perahu yang pertama di Desa Nggele. Banyak perahu nelayan di sini. Nah, ini salah satu jalan yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Desa Onemai. Nah, ini batas Desa Onemai dan Desa Nggele. Nah, ini ada prasasti bangunannya ini. Nah, di zaman pemerintahan Kades Abdul Ghani, jenis kegiatan penimbunan jalan pemerintah Desa Onemai, Kecamatan Talebo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, volume 140 meter, biaya 147.400.000, waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Dana desa tahun 2019. Jadi jalan ini dibangun tahun 2019. Ini wujudnya seperti ini. Ya, lebarnya ini mungkin 2 meter ke apa ini.
2 meter atau tidak sampai ini. Seperti ini wujud jalan yang dibangun dengan dana desa, seratusan juta lebih tadi. Seperti ini, 100 berapa tadi? 170 atau 180 tadi. Nanti silakan dinonton kembali. Ini kalau di floor dengan semen, dengan campuran yang sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan yang ada di sak semen, apalagi campur dengan anyaman besi, ini insya Allah ini sebenarnya sangat awet dan tahan. Nah, tapi dibiarkan seperti ini ya, beginilah nanti jadinya. Ini kalau air pasang tenggelamin, dari bentuk warna batunya ini berarti menunjukkan di saat air pasang tenggelamin, karena memang rendah sekali. Sedangkan pasang pagi ini sudah lihat ketinggian, apalagi pasang di waktu sore musim barat, musim utara, jelas tenggelam jalan ini. Harus ditambah ketinggiannya lagi sekitar 1 meter lagi atau setengah, minimal setengah meter, 50 cm. Nah, di sini ada simpang 3, nampaknya sini sudah di floor dengan semen. Dengar kabar ini sumbangan dari caleg. Nah, ini ada jembatan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah. Nah, yang ini simpang 3 ke arah timur menuju ke Desa Onemai. Pas di ujung sana ada simpang 3, langsung di sekolah dasar Impres pertama di Desa Gele sebenarnya, cuma dia sudah dimekarkan menjadi Desa Onemai. Nah, ini jalan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah, jembatan darurat. Ya, diharap kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk membangun pembangunan jalan menuju ke pondok ini dengan cara ditimbun di fondasi kiri kanan, baru diisi timbunan. Ya minimal lebar 5 meter cukup. Kalau bisa 6 meter ya bagus. Wah, ini papannya ini harus dia terlepas ini karena pakunya sudah karatan. Kita telah berada di Pondok Pesantren Darul Amanah. Di sana ada gazebo, tempat tamu dan para pengunjung yang ingin berwisata di Ponpes Darul Amanah. Ini masjid yang sedang kita bangun. Sudah selesai dicor atapnya. Tinggal penyelesaian dinding yang kemarin ada bermasalah. Lalu kemudian teras, plester, tehel, kubah, ya, dan variasi-variasi lainnya. Tanahnya di sini sangat subur sehingga membutuhkan perawatan yang cukup mahal untuk membersihkan areal ini. Ini Desa Nggele, di sini Desa Onemai, Kecamatan Talebo Barat Laut. Pesantren ini berada di Desa Onemai, desa pemekaran dari Desa Nggele. Ya, suasana masjid Pondok Pesantren Darul Amanah masih serba darurat karena ya dibangun dengan swadaya sehingga semua serba terbatas. Sementara dalam proses pembangunan, biasanya sementara dikerjakan secara perlahan-lahan tergantung dengan sumbangan yang masuk. Santri sebagian masih belajar, sebagian sudah istirahat. Awan gelap tadi sudah menjatuhkan partikel-partikel air
yang biasa disebut hujan dan nampaknya jatuh di arah desa Lede. Wah, angin sudah mulai berhembus, daun-daun kelapa, daun jambu sudah mulai bergoyang. Ya, nampaknya angin yang membawa hujan akan merapat ke arah kita. Santrinya dari jam 4 subuh sudah bangun menghafal Quran dan sebagian sudah istirahat di asrama. Ini gazebo tempat istirahat para santri dan juga para tamu. Sini ada tong air, tempatnya penyimpanan air minum dari gunung, ditampung di sini baru dialirkan ke asrama santri dan rumah ustadz. Ini tempatnya ustadz pembina pondok. Nah, kita akan kembali ke jalan menuju desa Onemai. Yayasan Darul Amanah Pondok Pesantren Darul Amanah Taliabu, desa Onemai. Ini jembatan menuju Pondok Pesantren Darul Amanah. Di sana ada pohon kelapa, itu pohon kelapa di areal Pondok Pesantren depan asrama putra. Beginilah suasana di seputaran Pulau Santri. Diantarai oleh lapangan lumpur hitam, tempat tumbuhnya pohon-pohon mangrove yang seperti ini. Ini ada pohon mangrove yang baru ditanam di areal yang terbuka ini. Dulu ini sebenarnya seluruhnya adalah hutan mangrove yang padat, tapi karena di sini dulu ada eksploitasi logging pada tahun 70-an sehingga mangrove di sini kena gusur menggunakan bulldozer. Ini rakitnya santri yang biasa digunakan untuk mengangkut pasir. Ya, karena tempat ini di pagi hari begini agak dangkal dan sebentar nanti siang dia kering, nanti sore baru ada air pasang. Kedalamannya palingan setinggi 1 meter maksimalnya. Ya, palingan sampai batas perut ketinggian air. Atau mungkin tidak sampai batas pinggang saja barangkali. Pagi ini cuaca nampaknya ada hembusan angin sepoi-sepoi basah dan di sana sudah mulai turun hujan di arah sebelah utara. Ini adalah anak sekolah dasar SDN 1 dan 2 desa Onemai. Dulu desa Anggele, sekarang dimekarkan jadi desa Onemai. Dan mereka membawa sampah ke tempat ini. Ini jadi tempat pembuangan sampah rupanya desa Onemai. Jadi masyarakat kita ketika melihat tempat-tempat cekungan seperti ini, itu dijadikan tempat pembuangan sampah karena mereka pikir sampah bisa jadi tanah dan jadi timbunan. Padahal ini nanti hasilnya tidak padat karena desa tidak mau menyiapkan lahan pembuangan sampah sehingga
masyarakat sendiri berinisiatif untuk mencari sendiri tempat pembuangan sampah. Ini jalan tembus ke sekolah dasar negeri SDN 1, SDN 2, dulu SDN Impres. Sekolah itu sudah ada dari tahun 80-an. Ini ada baliho Capres Ganjar Mahfud bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan, yang memimpikan, mengharapkan Indonesia yang bersih dari kejahatan koruptor. Maka jangan lupa Rabu 14 Februari 2024 untuk memilih Ganjar Mahfud sebagai Capres-Cawapres 2024 dan selanjutnya. Dan untuk Kabupaten Pulau Taliabu, jangan lupa pilih caleg nomor 10 atas nama Husni PDIP. Untuk pusat, jangan lupa pilih Irine Yusia Naroba, caleg PDIP nomor urut 1. Untuk presiden, jangan lupa Ganjar Mahfud, pilihan yang terbaik. Ini jalan tadi yang menuju ke pondok pesantren. Ini jalan perempatan menuju ke arah selatan. Ini jalan menuju ke arah utara. Jadi ini ruas jalan baris yang kedua dari arah pantai yang terbentang dari selatan utara. Beginilah penampakan dan wujud jalannya. Ya, ini jalan swadaya yang dibangun oleh masyarakat, tapi dirusak oleh kendaraan truk yang mengangkut material-material bangunan. Hilir mudik di tempat ini akhirnya amblas. Ya, karena memang konstruksi jalan ini belum untuk truk, tapi begitulah tuntutan zaman. Ya, masyarakat membutuhkan material bangunan yang harus diangkut dengan truk, sementara pemerintah tidak mampu membangun jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan truk. Ini jadi persoalan. Laju pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat tidak seirama dengan laju infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah desa, kabupaten, provinsi maupun pusat di pedesaan kawasan timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Nggele dan Desa Onemah. Ini perempatan ini batas desa. Sebelah sana depan Desa Nggele, di sini Desa Onemah. Ini simpangannya ke arah pantai. Dan ini simpangan ke arah timur, tembus ke lapangan bola kaki, tembus ke kantor camat. Ujung sana kantor camat, di seberang lapangan bola kaki. Ini penampakan jalannya. Sudah babak belur. Ini jalan masih dari peninggalan tahun 90-an atau awal 2000 ini. Yang boleh jadi ini swadaya semua. Jalannya sebenarnya cukup lebar ini. Cuma karena tidak dikerjakan dengan cara yang baik. Pemerintah daerah juga tidak peduli dengan keadaan ini. Kalau di jalan poros antar kecamatan ditanya kepada pemerintah daerah kenapa tidak dibangun, jawabannya itu tugasnya provinsi. Kalau di dalam desa, dia bilang itu tugasnya kepala desa. Jadi pemerintah daerah tugasnya apa? Mereka hanya membangun ibu kota saja. Jalanan ibu kota semua di aspal, walaupun di sana juga ada dana desa. Jadi ternyata pemekaran daerah itu hanya dinikmati oleh orang yang ada di ibu kota. Nah, kita akan belok ke arah ini. Ini jalur yang ketiga dari arah pantai. Ini ke arah selatannya. Ini yang ke arah timur. Ini yang ke arah utara. Ini adalah Masjid Miftahul Jannah, masjid tertua di Desa Nggele yang dibangun oleh Afilius Poso. Jalan menuju ke arah utara.
Di sini ada simpang 3. Ini jalan baris ketiga dari pantai. Nah, di sini ada simpang 3 menuju ke Masjid Miftahul Jannah. Kita sudah berada di sebuah perempatan. Yang ini menuju dermaga, yang ini menuju pasar tak berguna, yang ini menuju ke arah timur tembus ke Jalan Poros. Ini ke arah selatan. Nah, ini wujud jalannya seperti ini. Nah, ini ada got karena di bawahnya tidak di semen ya. Ini tergantung, tapi ini got ini mungkin swadaya juga ini. Ya, semua jadi serba tidak jelas. Nah, kita akan menyusuri jalan ini. Ini jalan dibangun dengan dana desa. Kita bisa lihat penampakannya. Kerikilnya sudah pada bermunculan karena mungkin campurannya sangat mudah sehingga ini sudah di permukaan. Cuma bagusnya gotnya sudah ada dan gotnya berada di bawah jalan. Biasanya gotnya di atas jalanan sehingga air got kadang kembali ke jalan karena lebih tinggi got dari jalan. Nah, yang ini sudah benar ini. Got di bawah jalan. Di setapak baru got. Cuma setapaknya ini agak rata, tidak berbentuk belakang terbuka. Ini simpang 4 menuju ke Miftahul Jannah, Masjid Miftahul Jannah tembus Madrasah Aliyah Negeri dan Desa Salati. Yang ini menuju ke arah kantor desa Gelea. Di sini ada mangga, mangga dodol mungkin ya, atau mangga madu mungkin. Ini jalan menuju ke arah simpang 3 kantor desa Gele. Ini jalan setapaknya sudah sangat tua tapi mengalami juga kerusakan karena emang sudah lama sekali. Ini jalan pertama di desa Gele di samping jalan logging yang ada di depan sana. Simpang 3 menuju ke arah dermaga. Sudah pada retak-retak jalannya. Juga sudah pada rusak. Sudah saatnya harus diperbaiki, tapi dana desa miliaran tiap tahun tidak mampu memperbaiki jalan ini. Nah, di sini tidak ada saluran air sehingga comberan dari warga mengalir di got yang darurat seperti ini, dan ini sangat mengganggu penciuman masyarakat yang ada di sekitar sini. Oke, sampai situ dulu perjalanan kita di pagi ini 3 Februari 2023. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.